komunikasi. Nah, kita itu dibuat bingung dengan diri kita sendiri, bahwa di dalam masalah itu point of view-nya adalah kita. Jadi maupun seandainya nih contoh yang salah si pasangan, tapi kita tidak mau menyalahkan, kita hanya menanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini, itu seolah-olah kita dimanipulasi untuk ya lu yang baper gitu, ya emang salah lu gitu. Jadi itu muncul gaslighting. Semakin lama menikah akhirnya manipulatif. Jadi semua yang dia omongkan dan menjadi sebuah masalah, dan saya mengulang bahwa dia pernah mengatakan hal ini, dia akan selalu mengatakan saya tidak pernah ngomong seperti itu. Padahal udah ada bukti gitu ya? Sebelumnya nggak ada Mbak ya. Ani. Jadi saya akhirnya belajar dari situ. Oh, kalau dia ngomong A, terus kita ingetin, dia selalu bilang saya nggak pernah ngomong A, saya selalu ngomongnya B. Jadi dia memutar ya? Iya, memutar balikan gitu. Jadi kesininya saya belajar, oh ini harus direkam. Ya, jadi untuk benteng pertahanan saya ya gitu. Terus di saat kita ingin menyelesaikan sebuah argumentasi yang jawabannya sangat singkat, iya atau tidak, seorang NPD akan memberikan jawaban yang berputar-putar, yang in the end of the day nggak ada yes or no. Iya, benar gitu. Setelah dimanipulatif, kesininya ya saya dalam 23 tahun saya bertahan karena satu, saya tidak mengetahui budaya NPD. Dua, saya merasa bahwa saya beri kesempatan lagi karena saya mengira manusia itu bisa berubah. Tetapi ada yang menasihati saya bahwa kita tidak bisa merubah manusia kecuali manusia itu sendiri yang ingin merubah dirinya. Di situ akhirnya saya merasa 23 tahun saya mentally, emotionally nggak happy, verbally abused. Jadi mungkin kalau orang bertanya, kalau disuruh milih contoh KDRT apa verbal atau emotional abuse atau mental abuse, sebenarnya sama-sama nggak enak. Cuman kalau KDRT luka itu bisa sembuh bareng, tapi kalau verbal, mentally, emotionally, apalagi saya 23 tahun, saya nggak tahu bulan ini sembuh, mungkin it's take another 1 year or even 23 years. Jadi banyak yang, tapi Mbak bisa ketawa, bisa ini, bisa itu, karena saya nggak mungkin di luar rumah saya harus bersedih terus ya. Jadi setelah saya tahu bahwa beliau NPD dari beberapa media sosial, dari buku-buku yang saya beli yang diciptakan oleh pakar-pakar di luar, dan juga kebetulan sahabat saya adalah dokter psikolog, akhirnya saya berani curhat. Jadi 23 tahun saya mentally, emotionally abuse itu saya nggak berani curhat ke siapapun. Jadi apapun yang kita pendam itu akan membuat kita sakit. Nyesek banget. Iya. Jadi 23 tahun baru Mbak menghubungi teman psikolog. Iya. Jadi 3 bulan sebelum saya menggugat cerai, saya curhat. Saya sempat melihat di beranda TikTok saya mengenai NPD, saya bilang gitu. Akhirnya saya cari tahu di IG, saya beli buku. Kenapa semua yang saya baca ini ciri-cirinya ada di pasangan saya bilang gitu. Jadi saya berkonsultasinya bukan sebagai pasien dan dokter, tetapi sebagai sahabat. Tapi kan karena beliau sebagai seorang psikolog, berarti kan paling enggak saya udah curhat ke pakarnya gitu. Jadi beliau setuju bahwa apa yang saya alami dan apa yang dilakukan oleh mantan saya, beliau itu mempunyai ciri-ciri NPD. Di situ saya marah dengan diri saya sendiri. Saya menyalahkan diri saya sendiri, kenapa sebegitu bodoh saya tidak mengetahui apa itu NPD, sehingga saya berusaha untuk merubah pasangan saya yang saya pikir itu kan cuman perilaku,
mungkin perilaku bisa diubah gitu ya. Tetapi setelah saya baca-baca kan nggak ada seorang MPD yang mau datang langsung ke psikolog, dok saya MPD ini tolong sembuhin, nggak mungkin ada gitu. Jadi setelah saya menggugat cerai, dia mulai melakukan flying monkey. Itu kalau di istilah MPD adalah dia mencari mencari dukungan dari teman-teman dan lingkungan dia. Jadi itu sama dengan playing victim. Jadi dia bilang bahwa saya begini-begini, saya sengaja, kebetulan saya menikah dengan seorang warga negara asing ya. Dia bilang saya sengaja melakukan ini untuk supaya dia di kick out dari Indonesia, seperti itu. Dan setelah saya akhirnya, meskipun dalam proses perceraian itu is nasty divorce yang nggak smooth gitu ya Mbak Rani, in the end of the day saya udah divorce, dia mulai melakukan smear campaign. Jadi kalau di NPD istilah smear campaign adalah dia akan menyebarkan berita kepada semua orang, mungkin di industri bisnis saya, di teman-teman dekatnya gitu ya, bahwa semua ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari. Jadi saya ingin sharing mengenai MPD itu ciri-cirinya apa, seperti yang saya sebutkan tadi, sampai in the end kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik atau hubungan dengan MPD, berakhirnya itu di smear campaign. Itu kayaknya maksudnya Mbak, mohon maaf ya, smear campaign ini kayaknya juga belum selesai gitu ya. Dia kan mohon maaf, dia menceritakan ke si A, B, C, gini-gini. Oh ternyata si Mbak Kartikanya seperti ini, kayaknya belum tuntas juga gitu ya. Nah Mbak Kartika, mohon maaf, ini saya sedikit flashback gitu kan. Mohon maaf kalau agak sedikit juga mengingat ini ya. Tiap orang mempunyai momen gitu kan, momen untuk melakukan sesuatu ya Bu ya. Apa sih pemantik Mbak Tika untuk gue harus keluar nih dari keadaan ini, gak bisa deh terus-terusan seperti ini. Mohon maaf, 23 tahun itu waktu yang gak mudah, itu waktu yang panjang gitu kan. Dan apalagi sekarang gitu kan, kesehatan mental ini semakin masif ya Ibu dibicarakan gitu. Alhamdulillah edukasi juga udah mulai jalan, tapi selama 23 tahun Mbak Kartika kan nggak terlalu ngeh juga gitu kan bahwa ini menyangkut kesehatan mental gitu. Ada nggak momen apa sih yang gitu kan, oke, gue enough nih, gue harus keluar, udah nggak bisa nih, I deserve to be happy gitu kan. Momen seperti apa tuh Mbak? Apa mungkin lagi santai sama teman-teman atau lagi ngobrol barangkali dengan siapa gitu yang membuat Mbak Kartika kayak memiliki dorongan kuat nih untuk maju gitu, gue harus fighting gitu. Ya, jadi momennya itu secara nggak sadar kan sebenarnya saya udah mentally abuse ya. Jadi saya sempat sakit Mbak Rani, tiba-tiba sakit. Di situ sudah ada momen bahwa saya harus keluar dari hubungan ini. Saya sakit, HB saya habis tinggal 7, padahal nggak ada pendarahan. Berat badan saya turun 9 kilo. Dokter sampai ngecek 2 kali kenapa HB bisa habis gitu kan, tapi nggak ada hasil kayak pendarahan di mana gitu ya. Terus saya bilang sama dokter, saya sedang dalam masa depresi mungkin dok, karena saya begini. Jadi dokter bilang, oh itu psikis sangat susah disembuhkan kalau di dalam medis ya katanya, malah itu yang memakan lemak kita, makanya saya sampai habis berat badan turun 9 kilo. Nah di saat saya sakit itu selama 23 tahun ini kan saya ibaratnya makanya banyak yang ngejudge saya ya. Saya kan menikah dengan seorang warga negara asing. Mungkin dari orang yang nggak tahu, saya disupport sama beliau kan. Tetapi kenyataan dalam hidup saya selama 23 tahun kan saya yang menafkahi beliau.
Jadi momennya adalah setiap saya pulang kerja, saya ngerasa gini, saya ini nikah, saya ini punya suami, tapi saya kayak nggak punya suami. Saya apa-apa sendiri. Sampai masalah lampu mati pun saya harus, bola lampu mati saya harus jadi seorang laki-laki gitu loh. Dan momen itu yang membuat saya capek ya Mbak Rani, karena saya merasa saya nggak bahagia, saya selalu, dan pengkhianatan beliau. Jadi nggak cuman dia sebagai NPD. Di momen itulah trigger saya untuk I'm not getting any younger anymore. Saya nggak semakin muda, ya, saya semakin tua. Dan tahun kemarin tuh berarti 2 tahun lagi saya kan usia 50. Nggak kentara ya. Jadi saya ngerasa, oh my god, saya nggak mau tua tapi saya menderita gitu. Jadi itu trigger saya. 23 tahun itu udah cukup lama buat saya menderita secara mentally. Jadi saya harus enough, saya harus keluar dari hubungan ini, karena meskipun saya semakin tua, tapi kan saya nggak pernah terlambat untuk merasa bahagia. Gitu. Deserve to be happy ya, apapun, maksudnya nggak terbatas usia. Jadi memang titik baliknya seperti itu ya. Jadi Bu Probo, kita lanjut ya ke Bu Probo ya. Jadi teman-teman, titik balik dari Mbak Ika seperti itu. Jadi udah nyesek, sangat nyesek ya, udah nggak bisa tertahankan, diiringi dengan kondisi fisik yang benar-benar ngedrop abis ya, kayak apa ya istilahnya, dimakan, diserap semuanya ya gitu ya. Itu jadi titik balik Mbak Tika. Dan Mbak Tika, you're great gitu, mampu untuk move on, mampu untuk take a small step gitu untuk keluar dari hubungan yang sangat toksik ini. Nah, untuk Bu Probo mau nanya nih, Bu Probo, ini kan NPD ini lagi marak nih dibicarakan di anywhere gitu kan. Bisa nggak ngasih edukasi nih ke kita semua, apa sih NPD itu gitu, apalagi dengan mendengar cerita pengalaman langsung dari Mbak Kartika ya gitu, bahwa ternyata NPD ini nggak sekedar orang yang hobi selfie ya. Hobi selfie itu kayaknya semua itu hobi selfie, itu nggak masalah ya Bu ya, karena saya juga suka ya gitu, apalagi kalau lagi sama keluarga, sama teman-teman gitu kan. Cantik ya. Yes, bener banget gitu ya Bu. Jadi ternyata kita yang hobi selfie itu oke, kita bisa dibilang narsis, tapi nggak bisa dikategorikan NPD gitu. Nah, ini kita akan luruskan ya teman-teman, seperti apa sih NPD itu yang sebenarnya. Oke Bu Probo, monggo. Terima kasih. Saya berdiri aja, karena saya kalau duduk nggak kelihatan. NPD ini memang lagi marak, tapi bukan semua yang semua. Kalau nggak pakai ini nggak dengar. Harus gini. Gini saya merasanya kayak penyanyi dangdut. Temenin saya Bu. Saya biasa ngajar mahasiswa saya protes Bu kurang keras. Ganti ini rasanya kan terus kayaknya lebih santai. Saya kayak penyanyi dangdut gitu. Oke. Tadi NPD itu memang lagi marah, tapi tidak semua yang selfie yang mesti NPD. Kita tidak bisa self diagnosa, self diagnosa, sehingga kita harus saat ini Jawa agak Jawanya ya. Maaf ya, saya Jawanya ya bukan Jawa ngaco. Bukan Jawa. Jadi NPD ini tidak semua orang ini NPD, enggak juga. Kita harus benar-benar melihat ini. Kalau ada Mbak Kartika ini dalam hidupnya dia sudah sarjana 23 tahun, hebat banget loh ini. Ini sudah S2 lulus dalam kehidupan 23 tahun bertahan sambil, maaf ya, sambil tinggal aku tidak pakai gitu kan. Terus tiba-tiba muncul suatu keberanian, karena memang kita tidak, apalagi perempuan Jawa, perempuan Timur itu kan nangis, sobat. Untung ada laki-lakinya cuma sedikit, jadi kita ngomong perempuan aja. Jadi perempuan itu kan
Jawa harus begini kan gitu kan. Jadi nggak boleh ngeluh, harus manut, harus macam-macam. Sehingga NPD ini nggak dirasa sajane dia sudah dihantam malah sing waras sing kudu nrimo gitu kan. Ada kita wanita timur, tapi ternyata kewarasan kita ini dipakai sampai terus 23 tahun baru sadar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat NPD sajane apa to jan gitu. Jadi ada yang namanya gangguan kepribadian di mana tidak kelihatan. di mana individu itu memiliki perasaan berlebih tentang pentingnya diri sendiri, membutuhkan perhatian, kekaguman berlebih, kurang empati. Jadi orang NPD itu yang jelas tidak empati, aman loh, jadi tidak ada bonding, tidak ada apa. Itu salah satu dari yang kita sebut NPD. Bukan kurang lagi, tidak ada empati, nggak ngerti perasaan yang kok yang kok gitu. Jadi saya kadang-kadang lihat orang NPD ya, meskipun bukan NPD yang galak banget ya, karena kebetulan saya praktek di rumah sakit Elizabeth, NPD lagi marah, tapi celakanya anak-anak kecil bilang, Bu, saya NPD Bu. Teman saya, kok NPD kok bilang-bilang, padahal belum tentu kalau NPD. Sehingga saya harus meluruskan, sehingga bagaimana orang harus bersikap. Kalau Mbak Kartika kan dari dia sudah belajar kemana-mana, sudah tahu cerita kemana-mana, baru ternyata aku boleh lagi. Maaf, saya hidup dengan orang yang NPD karena bertahun. Tapi anak-anak sekarang karena NPD itu banyak di medsos, jadi di Bu saya NPD. Saya kemudian juga ngajar di Fakultas Psikologi dan Kedokteran. Jadi Bu saya NPD. Kenapa NPD? Itu Bu, saya itu foto narsis sama teman-teman. Kalau NPD kok gampang. Kalau mau NPD sugi saya, pasien saya banyak jadi. tapi nggak kayak gitu juga kali. Jadi jangan sampai proses dilihat dulu. Makanya kita pengalaman ini teori yang ada. Lanjut. Apa sih ciri-cirinya? Jadi perasaan grandiositas itu merasa dirinya sangat penting dan atau dibandingkan gitu aku dulu psikolog paling terkenal di Semarang, nggak ada yang nggak kenal aku. Yang paling tua dewe yang bilang pahmi paling tua gitu, merasa gitu. Terus kebutuhan itu konstan untuk pujian. Jadi kalau saya ketemu orang misalnya, kalau ibu kok cantik banget gitu, kok cantik, kalau bilang sama si Fahmi foto pelek, rusak. Itu salah, tapi bukan video saya. Waktu dijas dulu misalnya gitu. Keyakinan bahwa mereka itu istimewa dan unik. Itu yang membuat wong liya wis gak enak apa-apa nih. Pokoknya aku, kalau kamu tanpa aku mau nggak bisa apa-apa. Jadi merasa istimewa. Jadi di mana-mana kesempatan untuk ditengok. Jadi kalau saya jalan, bagaimana orang itu berhati istimewa gitu. Jadi pokoknya kudu di gini loh, di situ itu jadi perhatian semua. Kalau belum ya aku harus berusaha piye kok tak gelas tak ciblok gitu. Aduh bahasa maaf ya saya jawab banget. Kalau tak apa-apa kayak gitu biar ini dia gitu ya. Eksploitasi interpersonal ya tadi dengan pasangannya. Eksploitasi. Kalau dia saat dibalik, dia minta balik, pintar banget memutar balikkan otak. Uang kan bukan gitu kan kamu. Jadi bagaimana bisa membalik kata-kata sehingga yang diajak ngomong itu bisa gelegepan. Biasanya orang yang pintar. Biasanya begitu, bukan bodoh. Pintar orang, karena dia bisa memanipulasi, bisa memanfaatkan momen, bisa. Jadi sehingga orang percaya lingkungan ini yang kalau bahasa Indonesia bahasa Jawanya digerak itu dikadalin lah, dipotong ya,
kadal kok dibayain ya. Buaya dikadalin. Jadi nanti kita bawa ini loh. Jadi orang-orang sebelahnya dimanipulasi. Kemudian ini terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain itu jadi mau jual. Memang ya saya tidak tahu itu kan ini dengan saya sehingga jadi memanipulasi seorang yang sebenarnya yang salah saya tapi seakan orang lain itu yang salah. Itu energi. Nah, jadi memang ini ada beberapa gejala tapi separuh lebih dari satu itu yes. Jarang sekali yang punya semua. Tapi kalau ini ada sekian, mungkin perilaku arogan sombong, mungkin dia tidak seberapa. Ini yang ekstrem. Jadi jangan nggak semua, ini nggak semua. Ada yang semua, tapi kebanyakan nggak semua. Tapi mengandung itu berarti ya perilaku arogan sombong pastilah. Kalau jalan di tempat mungkin pakai kalau perempuan ya. Tapi kok ini yang NPD itu laki-laki? Perempuan ada enggak ya yang NPD? Ada lah ya. Tapi ini kok yang diceritakan laki-laki ya? Karena laki-lakinya cuma sedikit. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama. Dan perempuan mainnya lebih halus. Kalau laki-laki kan makanya kan laki-laki dan perempuan ayo menurut kok ibu muda ya semua kira-kira laki-laki dan perempuan itu mudah stres yang mana sih? Perempuan. Laki-laki perempuan itu kalau punya masalah misalnya berpelukan terus ngobrol mewek-mewek gitu kan normal. Sekarang kalau ada laki-laki berpelukan tulang lunak itu ayo iya kan perempuan di lombok saya itu wangi loh jam mulai suami saya itu anak saya keluar ya keluar bisa nggak mau nonton drakor banyak tidak jadi tangisi katanya laki-laki penyakitnya itu 3S stres stroke maaf ya senting laki-laki karena laki-laki nggak bisa ngomong kan. Oh iya. Laki nggak bisa cepat paling cuma rokok di pojokan. Rokok selesai sementara kita kan mungkin tak ceritain ya tadi malam ceritanya segini perempuan tapi laki nggak ada. Dia nggak punya teman untuk cerita. Nah, ini yang harus kita coba untuk biar laki-laki tidak 3S itu. Kalau 3S yang sorong ya perempuannya kok. Kayak ini juga bukan nomor ya. Ya lanjut. Kombinasi kenapa apa sih yang menyebabkan orang genetik? Saya lebih suka kalau genetik kok saya tidak terlalu oke ya. Tapi lingkungan rumah perlakuan di rumah ini yang membuat orang jadi NPD di awal. Ingat, rumah adalah sekolah pertama. Orang tua adalah role model. Sehingga kalau di rumah apa-apa boleh, apa-apa nomor satu, apa-apa, sehingga anak ini lupa bahwa ada orang lain yang luwih risiko dia. Karena di rumah kan apa-apa oke semua oke semua aja. Lingkungan saya lebih yang sering ke tempat praktek saya biasanya lingkungan yang memberi pola asuh itu. Pengalaman masa kecil seperti pola asuh yang terlalu mengajar minta apa-apa terus kadang-kadang maaf ibu-ibu itu kalau putranya rewel kan harus timbang ibu. Nah ini namanya unfinished business. Kalau itu kan gak ikut harus dikai. Nanti ini membuat anak menjadi tidak tahu kalau dia salah. Suatu saat jeblok jadi NPD karena aku nggak pernah salah kok sama mama. Ya wis lah, terus dikasih minta ya wis timbang ikut mama mau kerja. Sehingga anak tidak tahu bagaimana sulit, bagaimana berjuang. Ini awal mula yang saya temui di ruang praktek saya.
Kalau genetik karena saya mungkin bukan dokter ya, saya nggak tahu orang tuanya NPD apa enggak. Tapi kalau orang tua anak NPD mau nggak mau anaknya ya ke situ. Bukan keturunan kalau saya. Lebih pada belajar model, role model kan. Sekarang kalau anaknya serius kan sing serius apa mbok ini ya anaknya siapa. Tapi kalau biasanya anaknya siapa tuh biasanya bapak-bapak. Satu dua tiga. Bapak bilang anaknya siapa, kalau kita anaknya bapak kok. Tapi kalau bocah ngangkat mbok iya kan. Nah, ini pun akan menyebabkan NPD. Karena dia tidak mau bahwa ya jadi salah, anak itu bisa salah. Kan kita nggak ngerti anak-anak. Dan anak-anak sekarang pintar, bisa memanipulasi manipulasi anak-anak ini kalau dibiarin ya jadi gede. Karena sudah terbiasa, tidak ada rem, tidak ada kontrol dari anak. Kita bicara dari awal. Kalau ini kan sudah sarjana S2, sudah 23 tahun hebat, bisa bertahan. Terus modul evaluasi psikologi ini ada nanti di SM5 itu tugas saya sebagai juri-juri macam-macam. Memang termasuk mental disorder, kesehatan yang tidak sehat. Dan orang NPD tidak pernah ngomong saya NPD. Yang ngomong NPD itu yang lagi coba-coba itu. Bu, saya NPD enggak lah, ngapain sih? Saya itu suka foto-foto, suka ini narsis biasa aja saya gitu. Ini bunyi enggak sih? Iya. Enggak, ya wis tong ngene lho. Enggak bunyi Bu dari tadi. Ya. Kalau gini ya enggak ada tenangnya. Jadi perilaku narsistik ini kesulitan hubungan interpersonal karena dia tidak mau dipadan, tidak mau disamakan, tidak mau dibanding-banding. Lagunya itu aja dibanding-banding kan. Nah, ya, itu tidak mau dia berapa. Aku di rumah salah satu yang kita lihat kadang-kadang kalau kita rapat biasanya yang NPD biasanya dia datang terlambat. Ya, mau nengok cepat. Itu salah satu. Jadi bukan berarti kalau itu mesti NPD enggak, tapi salah satu. Atau kalau ada seminar gitu, dia tanya yang paling ekstrem sehingga tanyanya kadang-kadang konyol sehingga membuat orang itu nengok. Dia berusaha supaya dia nengok dalam artian ditoleh. Terus hubungan interpersonal bermasalah, kesulitan pasti tadi kesulitan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Dia tidak bisa terjalin hubungan karena selalu paranoid. Paranoid itu curiga sama orang. Ketok kayaknya perasaan aku kayak kata gitu, jadi ketok. Nah, selalu NPD biasanya ada negative thinking. Saya bilang kalau bahasa jangan suka ngomong nek ini kok aku nih, tadi aku kudu ngene, nek aku ngene iki belum tentu reaksi ini tercapai, dia sudah ngarang dulu. Kalau aku gini, nek aku ini nanti aku juga sih gitu. Jadi NPD seperti itu. Terus kemudian kesulitan pasti dalam pekerjaan. Memang kadang-kadang NPD ini ada yang obsesif kompulsif. Dia kemudian semua kepengennya rapi, teratur, itu untuk kepentingan dia. Jadi jangan sampai pacokan ini baru obsesif kompulsif dia sudah ngomong NPD, atau NPD pasti ada obsesif kompulsif. Tapi kalau obsesif kompulsif belum tentu NPD. Kan lihat ada kok mencong, pokoknya saya pakai mana rapi supaya orang dilihat. Ini kan bisa obsesif kompulsif. Porsi menceng aja sudah geger rak karuan. Porsinya menceng lumayan rak rapi supaya orang kalau datang itu bagus ya, gitu. Ini itu obsesi kompulsif, tapi berbarengan juga dengan. Jadi di dalam NPD ada obsesi kompulsif, ada paranoid. Makanya makanya terus berjajar-jajar, tidak bisa kita serta-merta mendiagnosa ini NPD. Faktornya banyak. Oke. Jadi bagaimana terapinya? Ini terapi kognitif, terapi perilaku. Kemudian
dicoba dengan hipoterapi. Kalau sadar hipoterapi itu kita dengan hewan. Saya mencoba karena di Semarang itu ada stabil tempat kuda, tapi baru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kita memegang kuda, bagaimana ada perasaan, ada bonding, sehingga dia ada kehidupan. Kalau dia sadar, tapi untuk membuat dia sadar bahwa dia harus berubah sulit. Kalau menurut saya ya kebutuhan NPD itu bagaimana tuh cara mengatasinya. Tadi kan ciri-cirinya banyak. Dia ingin dikonflik. Emang gua bikin nggak usah digapai. Dia merasa bagaimana dia nggak usah dipuji. Jadi apa keinginan dia itu yang dipotong. Itu salah satu cara untuk menghentikan perilaku dia. Kalau orang Jawa dikapoke gitu. Kalau dia mau aku bongkar gitu. Orang yang baru ngomong gitu kan berarti orang yang dekat. Kadang-kadang kalau dia jadi atasan kan nggak mungkin staffnya ngomong gitu. Mungkin kalau perempuan suaminya gitu pertama kali mungkin bejek-bejek mau ngomong ya, apakah anak suaminya bukan jadi ngomongnya lebih enak. Tapi kalau suami Jawa, orang Jawa sama suaminya kan hormat banget ya. Tidak dua ngomong gitu kan. Jadi beda, makanya itu yang harus kita coba, bukan untuk kamu cerita enggak untuk tidak bisa nol ya, maaf NPD tidak bisa nol, tapi dikurangin, diturunkan, dikerdilkan, karena tidak bisa NPD dihilangkan. Tapi jadi coba oh ya enggak boleh gitu. Jadi kita harus sergap asal ada komunikasi. Saya mencoba ada pasangan suami istri kebetulan yang agak di browser. Saya ngomong sama istrinya, coba ngomong sama suami. Saya tak ngomong tapi dengerin ya, jangan nyaut dulu. Istrinya ngomong banget, suaminya baik aja. Jadi bukan salah ngomong sih ngomong enggak. Tolong direnungkan, baru jalan. Atau salah satu terapi yang saya lakukan, si istri saya bilang, saya sakit, suami saya yang ideal A sampai Z. Ternyata suami saya kok hanya A sampai K. Si istri juga, suami juga, saya pengen wanita yang A sampai Z. Ternyata dia kurangnya itu di komunikasi. Itu kalau pas agak waras. Untuk ke situ memang harus ada kemauan untuk datang. Biasanya yang datang kan korban, bukan pelaku. Itu yang agak sulit. Kadang-kadang yang datang bukan istrinya, anaknya yang merasa. Ini kan kasihan. Tapi kalau anaknya yang datang, saya lebih mudah. Karena ada bondingnya kan, ini anak ini kan hasil produksi berdua. Hasil produksi ini harus diselamatkan. Biasanya lebih terkurang, lebih kontrol. Ada pasangan yang bilang, nanti kalau aku kuat, aku kandani ya sama istrinya gitu. Atau kalau aku nanti sudah kebablasan, yuk aku probo lagi, yuk coba dievaluasi lagi. Itu ada kemauan, tapi untuk proses itu amat sangat jarang. Nah, individu sebenarnya tidak menyadari atau tidak mau mengakui bahwa mereka memiliki masalah, kesulitan dalam membentuk hubungan terapeutik dan sehat. Tapi jarang sekali mau, ya toh, hubungan yang sehat gitu, engage, saling mengerti, saling memuji, bukan hanya mau dipuji. Ini yang belajar. Makanya kadang-kadang kita harus teliti sebelum membelinya. Ini yang memang, karena menurut saya, kalau kita sudah memilih pasangan, jangan mengharapkan orang itu berubah. Jangan, nggak akan berubah. Tapi terimalah paketnya, ya lihat mana ya wis sama gelem ora, misalnya hitam, foto, suka merek kayak gini, nggak sedih dari dulu ya nggak begini. Tapi dengan perkawinan ada kesepahaman masing-masing, bukan berubah, karena sepaham bisa saling koreksi. Biasanya. Tapi ya namanya orang itu kan idealnya, kan hidup ini ya nggak ideal. Ini yang harus kita coba.
Biasanya karena komunikasi tersumbat. Masing-masing banget. Nek gelem ini rak gelem wis kan kadang gitu kan. Biar dulu kelihatan apa sekarang kan manusia kan berubah. Kok kamu gelem dulu kayak apa sekarang kayak apa kok sekarang berubah kayak gitu. Manusia kalau mau. Tapi minimal tidak mau tapi di kacamatanya yang dirubah. Masalahnya sama tapi cara pandangnya yang dirubah. NPD adalah gangguan kepribadian yang kompleks dan sering sulit diobati. Memang pemahaman dan pendekatan yang tepat dapat membantu individu mengelola. Jadi gejala sudah muncul, sudah kita kamu kok begini, kamu NPD gini, yuk nggak mau. Kamu kok semua sih, jangan begitu gitu. Mungkin daripada pasangan lebih mandi, lebih oke itu lingkungan. Kalau sama istri apalagi kalau kita bicarakan laki-laki saja NPD-nya ya. Jadi kalau yang oke istrinya bisa. Tapi ini kalau lingkungannya kan nggak begitu, berarti karirmu ada rasa ketakutan sehingga dia mau berubah. Tapi kalau yang mengingatkan orang rumah, kamu tahu apa sih gitu. Yang sering terjadi begitu. Jadi pemahaman dan pendekatan ini yang dapat membantu mengelola bukan menghilangkan, mengelola gejalanya. Oh iya aku nggak boleh kayak gini, aku harus mau miskin. Kamu kurang gini tuh kamu. Tapi masih ada ya, masih sok yes ya. Oh iya. Itu mungkin teman-teman sahabat daripada orang rumah. Apalagi kalau bapak itu kan sudah dikandani dong. Bapak kan bener banget dong. Pokoknya gitu kan bapak kan. Kalau ibu kan nulis maunya apa sih kan gitu. Nanti kita rasani saja bapak-bapak. Terus. Nah sudah. Makanya kenapa saya suka kodok. Di rumah sakit saya punya kodok banyak sekali. Karena tahu kodok itu lingkungannya sehat. Kalau ada kodok kan nggak ada nyamuk. Nggak ada kodok susah. Kodok terus yang banyak masuk ada saya punya satu kodok tanggal tua itu kajian. Kodok selalu banyak teman dan kodok tidak pernah bisa melompat tinggi. Hidup harus ke depan. Nggak bisa karena kodok nggak punya spion. Bener kan? Nggak ada kodok tinggi, nggak ada. Kodok mesti maju ke depan. Itu filosofi yang saya pegang. PW kodok bisa atlet. Atlet PW kodok. Makanya itu yang saya pegang sehingga mungkin kadang-kadang saya narsis. Saya ngerti yang Mas Amin itu ya narsis. Saya narsis karena saya punya cucu di Instagram, di IG saya itu isinya dengan cucu saya lah. Punyanya cucu saya ya cucu saya itu bukan NPD hanya kilo aku dulu gitu aja. Itu ya lagi ya. Tolong jangan ketawa ya. Maaf ya saya itu jauh banget ya. Sama jauh banget kadang-kadang bahasa Indonesia dan saya nasionalisme saya tinggi sehingga bahasa Inggris saya nggak ngerti. Kearifan lokal. Nggak bisa. Tapi saya ngerti bahasa Inggris saya mau buka kamus. Oke, itu ya. Mudah-mudahan kita diskusi aja deh. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan luar biasa. Pemaparan dari Bu Prabowo ini ada semacam pencerahan ya bagi kita semua. Kita mengenal apa nih NPD, kita benar-benar dicerahkan banget bahwa NPD ini tergabung dari beberapa ini ya Bu ya, gejala yang ternyata sebenarnya ada ya dalam diri kita gitu. Gak deg-degan juga gitu bacanya tadi ya, gitu ya. Tapi kita nggak harus langsung self diagnose gitu kan. Oh saya punya ini, tapi juga harus dilihat ternyata ada nggak sih gejala lainnya. Nah sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin bertanya satu kali lagi ke Mbak Kartika nih ya. Mbak Kartika, selama 23 tahun ini apa nih yang paling membantu Mbak Kartika dalam
proses untuk penyembuhan dari NPD sebagai NPD abuse? Penyembuhan itu setelah ya Mbak. Sebelumnya Sebelum trauma ya. Iya. Jadi sebelumnya itu supaya saya nggak benar-benar mentally down, di usia 40 tahun itu saya merubah lifestyle saya. Jadi saya lebih hidup sehat. Saya ke gym 3 kali seminggu, saya boxing 2 kali seminggu. Jadi 1 minggu itu full. Ya, makan saya atur. Pokoknya itu sebagai upaya saya mencintai diri saya sendiri, karena saya mentally sudah tersakiti kan gitu. Itu yang membuat saya sedikit melupakan bahwa di perkawinan saya itu saya sakit, saya nggak bahagia gitu. Nah, setelah saya bisa keluar dari hubungan toksik ini dan memutuskan untuk meninggalkannya, healing saya adalah journaling. Jadi semua, karena saya kan malu untuk mengutarakan masalah saya ke teman-teman dekat gitu ya, karena saya merasa ini aib. Jadi saya menuliskan semua sakit hati saya, perlakuan beliau ke dalam buku. Disitulah akhirnya saya gini, kok saya nggak nulisin semua aja pengalaman hidup ini. Dan karena sedikit marah kenapa saya baru tahu NPD, pasti di luar sana banyak wanita yang lebih lama daripada saya. Saya aja 23 tahun, berarti di luar sana masih banyak yang lebih lama dari saya yang nggak tahu apa itu NPD. Jadi setelah jadi journaling, saya memutuskan itu untuk saya buat buku. Oke, jadi latar belakang hadirnya buku yang nanti akan dirilis ini ya, Mbak ya. Jadi dari penyembuhan trauma ternyata menemukan ternyata journaling ini benar-benar bisa membantu Mbak Kartika dalam melewati kehidupan ini. Iya, jadi kayak saya tuh curhat sendiri, tapi nggak dijudge kan. Tapi kalau kita sebenarnya mau curhat sama teman, tapi mungkin nggak deket, belum tentu teman itu memberi dukungan kan. Mungkin kita yang justru dijudge kan. Kamunya kali yang baper, ya udah turutin suamimu maunya gitu ya. Kan takutnya seperti itu. Jadi saya lebih ya udah saya curhatin diri saya di dalam buku gitu. Alhamdulillah apa yang diambil Mbak Kartika itu jalan yang positif gitu, nggak curhat ke media sosial ya Bu. Penasaran. Kalau Mbak Kartika kan punya kemampuan untuk nulis, karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk nulis. Jadi kalau kita ini lepas dari NPD, kalau kita punya unek-unek, emak-emak ini kan unek-uneknya banyak, masa ngerasani suami kan dosa tuh. Salah satu terapi, cari kertas yang tidak kepakai, kertas sisa. Cari spidol merah, biru atau hijau. Apa yang di unek-uneknya gitu misalnya. Suami orang ngasih duit nikah, bisa boleh nangis, boleh maaf, boleh kebun binatang keluar, boleh apapun, karena nggak ada yang tahu. Sudah bisa buang. Itulah kalau saya psikolog 90 tahun dan ketemu nggak ada orang senang ketemu saya. Saya di Elizabeth bekerja di proyek Senen, di Senen ini Mas. Jadi kalau saya nulis sehingga saya bisa ketemu orang, misalnya saya maaf ya sama suster tuh ya, suster yang mana suster mesum magal. Kalau kepengen tahu, tarik soples botol kecil gitu, soples lah, kasih beras 2 sendok misalnya. Kalau kita habis nulis unek-unek tadi, masukkan. Nanti kalau 3-4 bulan 5 bulan penuh buka berasnya kusam karena isinya. Karena kan tidak semua punya kan ini rahasia kusam. Belum tentu teman paham, belum tentu nggak ember, belum tentu kalau tidak cocok, kalau nggak cocok. Jadi bukan kertas bersih, tapi kertas sisa. Karena filosofinya barang bisa siapa lagi, barang orang aku juga kudu dibuang, ini harus dikeluarkan, terus lakukan itu sehingga saya bisa tersenyum, bisa hidup sehat sampai sekarang. Usia saya sudah kasih tahu enggak ya? Saya sudah 72, baru 72. Saya bisa kemana-mana, bisa itu karena
saya terapi itu saya lakukan untuk diri saya sendiri sehingga saya bisa nuturi, Ngajari. bagikan ngandani, nuturi orang itu lega ternyata, enak. Jadi kita nggak ya, bisa misalnya kan suami ya boleh tuh dirasanya tuh. Gaji ke-13 gak juga itu maksudnya gitu. Kenapa karena ada itu koordinasi antara kognisi, visual, afeksi dan motorik. Nggak boleh pakai HP, pakai tulisan. Maka spidol yang murah 5.000 berapa itu loh. Jadi mereka kan visualnya kertas mungkin bon apa itu masih sudah nangis ya boleh, nggak ada yang tahu kok. Kalau misalnya gemes sama Fahmi, wartawan gambar Fahmi, saya ketemu ala Fahmi, kami janji jam 10 kok baru datang jam 11. Terus janjian, aku tiba-tiba akan jadi ngomel saya. Jadi hubungan kita itu tetap baik, tapi saya tetap bisa menyalurkan emosi saya dengan kan tidak nyakiti, karena sudah kataksis sudah terpenuhi di tulisan kertas itu. Terus makanya saya itu punya pas banyak bonbonan itu, bonbonan orang tak hijau ke sopo-sopo nulis. Susah galak orang karuan rumah sana itu sing di rumah sakit mau gitu misalnya gitu. Saya ketemu suster pagi Bu Bro, padahal bapak anak itu ya itu tambahan. Jadi kalau ini kemampuan menulis oke, membutuhkan waktu dan pintar bisa merangkai kata-kata. Tidak semua orang memiliki kepandaian dan keberanian untuk sharing ke orang. Tepuk tangan dulu. Dengan menulis itu kan mengedukasi orang jadi ngerti. Tapi kalau yang saya ini kan ben aku dewi lega, jadi ini aku lega minimal aku ketemu orang wis padahal sudah marah saya sudah turun 3 oktav. Sudah nggak ada ya Bu ya, udah hilang emosinya ya. Jadi saya tetap boleh marah ya. Oke. Tapi marahnya misalnya kok ini ceritanya ahli bocah bagus ya. Kalau kita jam saat ini kita tenang gitu kan tidak marah gitu. Iya. Kecuali menemukan kertas itu ya Bu ya. Kecuali menemukan kertas itu. Bahaya lain ya Bu ya. Padahal tak gambari tak komisi. Jadi itu salah satu trik supaya kita jangan pernah menyimpan sesuatu di dada. Nanti nggak happy deh. Ingat bahagia itu diciptakan bukan dicari. Mau cari sudah menemukan dia dengan perjalanan yang panjang. Mau dicari gimana Pak? Kalau ada resepnya tak buatin beli di apotek kan? Yes. Adanya pil tidur. Iya. Dengan itu kita bisa ngomong marah sama anak-anak kan? Anak-anak kan jadi tidak mudeng. Tapi dengan ya semua ngomong apa? Lebih banyak menjaga nafas. Gitu ya, ya. Terima kasih banget Bu Probo atas self love ya, self love yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu tolong strukturnya jangan dibuang ya, simpan ya, biar kita bisa nulis. Oke. Nah kita lanjut sekarang ke Q&A, tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya. Monggo siapa yang mau bertanya? Oh oke, Mbak Ahmi, Mbak Tia. Oke. Selamat siang Mbak Kartika. Siang Mbak. Ini saya tadi kan menyimak katanya salah satu ciri-cirinya yang NPD itu love bombing ya. Jadi pada saat itu manis gitu, mulutnya manis banget gitu ya. Nah itu saya pengen tahu itu perubahannya apakah drastis setelah menikah langsung berubah ataukah perlahan-lahan gitu? Perlahan-lahan Mbak. Jadi mungkin sekitar 1 tahun setelah menikah, contohnya pada saat itu dia masih punya pekerjaan, terus karena kita masih LDR waktu setelah nikah, karena dia masih bekerja di Australia, perlahan-lahan keluar dari pekerjaannya untuk pindah ke Bali.
tapi kan dalam arti sebagai suami istri harusnya ada komunikasi bahwa saya mau resign nanti kedepannya gimana gitu kan, tapi nggak ada begitu keluar aja dari pekerjaan. Jadi saya mikir waduh nanti kerja gimana, karena kan WNA kalau kerja itu kan agak susah ya di Indonesia. Kalau satu tidak punya perusahaan sendiri atau nggak punya channeling. Jadi setelah dia keluar dari pekerjaannya itulah Mbak, otomatis kan tidak ada penghasilan. Jadi ogah-ogahan yang selama ini dia bekerja keras, effort, memberikan financially gitu ya, hadiah-hadiah itu sama sekali dalam 1 tahun pernikahan udah perlahan-lahan hilang gitu. Jadi dia hanya merasa bahwa sebelum saya bertemu beliau kan sebenarnya saya sudah berkarir, tapi setelah beliau resign akhirnya kan saya mencoba untuk mempunyai usaha sendiri. Dan itu yang tadi Ibu Probo bilang, dari love bombing akhirnya ada lack of empathy, nggak ada empati sama sekali gitu. Jadi nggak ada empatinya itu kalau dia bertemu orang dia bilang gini, istriku mah sukses karena aku, dia mah dulu pelayan gitu. Padahal waktu itu saya kerja di hotel itu sebagai guest relation officer di sales department. Jadi biasanya saya ditugaskan ke luar negeri sama perusahaan gitu. Jadi love bombingnya tuh perlahan-lahan hilang. Jadi nggak yang tek gitu, nggak langsung drastis ya. Ada jeda-jedanya. Iya. Jadi dalam tempo 1 tahun itu saya ngerasa kok udah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh effortnya ada gitu kan, kayak selain memberi pujian, nanyain hari-hari saya gimana, kalau saya achieve sesuatu dipuji gitu kan. Terus tetap dengan hadiah-hadiah setiap hari, surprise hadiah gitu kan. Itu lama-lama hilang gitu. Berarti mohon maaf tambahan sedikit, saya mau tanya sama Bu Probo nih Bu ya, karena tadi katanya kan perlahan-lahan gitu 1 tahun setelah resign itu gitu. Apakah mungkin NPD ini sifat bawaan ataukah bisa timbul karena sesuatu? Mungkin karena dia resign nggak ada pekerjaan kemudian muncul gitu NPD-nya. Jadi sebelumnya enggak, terus baru muncul NPD-nya karena ada sesuatu kejadian seperti itu Bu. Terima kasih. Mungkin itu sudah ada, tapi kan saya bilang NPD itu biasanya pintar cari momen. Jadi mungkin ada, tapi ya kasih apa-apa golek hati, golek hati, golek kepercayaan. Begitu kecekel memang gua pikirin kembali lah ke dia. Jadi kan NPD itu bisa memanipulasi. Biasanya orang NPD itu pintar ya, pintar dalam artian pintar memanipulasi itu. Ini ya Pak. Jadi tampak topeng yang pertama itu bukan sebenarnya. Lama-lama kan dia capek juga. Ya terus itu muncul hasilnya. Jadi NPD tidak muncul tiba-tiba, tapi perlahan-lahan, dan lingkungan juga mendukung karena dia tidak kerasa. Sehingga ya wis ya Pak, ya wis orang lingkungan lagi ya wis. Jadi saya bilang unfinished business kan. Jadi gini, kalau kita lihat kolam, masalah itu seperti bola di atas. Tapi kita perempuan mesti bagi ke Yowes lah, juga gitu kan. Jadi kita Yowes jadi bola ini tertampung. Terus sama sampai bawah. Dan saat 23 tahun tangan ini gak kuat, ya muncrat kan itu sudah finish gitu. Kan kita ini kan selalu gak ribut loh. Dimana perempuan itu begitu, tiba-tiba terus ngalah sing waras ngalah gitu kan, wis gitu. Tapi kan selama itu kuat, makanya salah satu saya tadi nulis unek-unek kita kebun binatang ora ono sing ora merokok. Sempat kalau maaf ya, kalau yang ASU itu kan cuma 1. Kalau kebun binatang itu ada semut, ada gajah, ada kebun binatang yang kamu gitu kan lengkap. Mungkin ya kebun binatang ya komplit itu. Saya itu membuat kita rilis. Kembali lagi, kita tidak bisa mengharap orang itu suka kepada saya, tapi saya bisa membentengi diri saya supaya tidak terpengaruh. Ini kan bertahap. Nggak mungkin kita
buat supaya orang enggak kan. Kadang ketemu NPD itu kalau gak kerasa sukanya aku sih kudu kuat gitu, saya harus pakai jaket supaya emang lu tak pikirin kamu NPD, biarin lah. Dan dia berani mengambil keputusan sesudah 23 tahun. Kan banyak orang yang hidup dengan NPD tetap akhirnya jadi open merit kan, karena jabatan, karena macam-macam kan. Jadi tapi sebenarnya ya kalau awal aja kan beliau tetap tegas memutuskan bla bla bla. Oke, bisa melindungi diri sendiri, bisa tough dengan diri sendiri, tapi kan tidak semua bisa seperti itu kita ini. Makanya harus pintar-pintar itu tadi. Pertama ya disokke itu harus unek-unek kayak sakarep kan bisa. Buat binatang boleh nangis, boleh marah, boleh apa pun, nangis gak kayak tahu aja kok. Dicek-cek ya bu, susah sekali. Lega ketemu beliau. Oke, gitu ya. Luar biasa tipsnya lagi nih ya kan. Ya, berikutnya Mbak Tia. Yang saya mau tanyakan itu dari beberapa yang dijabarkan, maksudnya tentang NPD itu 1, 2, 3 itu harus misalnya berapa gitu supaya maksudnya masuk golongan, wah udah masuk NPD nih, udah deg-degan nih gitu kan. Itu maksudnya berapa kategori, misalkan ada 1, 2, 3, apa kalau udah 2 apakah udah termasuk, apakah 3 termasuk, apa kalau masih punya dari sekian ini terus masih punya empati masuk nggak sih gitu. Terus bagaimana cara mengolahnya supaya tidak, maksudnya kalau misalkan NPD itu supaya tidak NPD terlalu parah gitu, apa gimana dari yang tadi dijabarkan gitu. Terima kasih. Bu Probo ke Bu Probo. Dua-duanya nggak mau. Mbak Kartika. Kalau saya sih pertama mengedukasi diri sendiri dulu Mbak. Jadi saya mendapatkan informasi dari pakar-pakar, saya beli buku-buku. Jadi beberapa, saya nggak cuma 1, 2 aja terus oh pasangan saya ini NPD, enggak. Jadi sekitar ada 5 atau 6 yang sama. Akhirnya itu yang saya curhatkan kepada teman saya yang psikolog, dan dibenarkan bahwa sudah termasuk dalam kepribadian narsistik. Jadi jangan self diagnose hanya karena 1, 2 gitu ya. Karena NPD itu tidak bisa kita deteksi dalam hubungan yang sangat singkat. Saya aja perlu 23 tahun gitu kan. Iya. Jadi yang penting kita harus aware aja. Jadi kalau dari saya jangan ngejudge temennya semuanya baru 3 di NPD, tapi kita bekali dulu aja dengan semua informasi yang ada. Edukasi dulu ya Mbak, ya berarti kita harus punya edukasi dulu, terus kita jangan langsung ngejudge gitu kan. Mungkin baru 1 lu NPD, iya benar, nggak bisa gitu kan. Sedangkan Mbak Kartika udah 23 tahun itu bisa mendeteksi sampai 5 gitu ya. Lebih sampai yang namanya smear campaign seperti itu. Oke, dari Bu Probo. Menurut saya misalnya ada 10 tanda-tanda, dia lebih dari setengah 10, berarti dia 7 atau 8 itu sudah termasuk kategori itu. Tapi kalau baru 1 aja ya enggak lah. Jadi ya tingkatan NPD-nya seberapa. Jadi memang tidak harus enggak duiki kok, enggak. Cuma kalau sudah ada lebih dari separuh lah, itu dia sudah bisa hanya ringan, sedang, berat. Itu aja kita lihatnya. Dan masih bisa mentolerir apa tidak. Kan yang kita bicarain kan yang bukan korban, apa ya? Korban kok malas menang. Yang dekat ini kan yang merasakan ini bukan kamu, dia ternyata bukan ini, tapi tetap NPD. Yang selang-selangnya ini kita kikis pelan-pelan sampai bagaimana kepastian kita supaya orang itu nggak sadar bahwa sudah kita coba untuk mengurangi. Oke, jadi jangan langsung kita ngejudge ya, setidaknya dari edukasi ini kita paham gitu. Oh, gejalanya seperti ini. Jadi ketika di lingkungan sosial kita, lingkungan keluarga kita udah bisa melihat ada beberapa gitu kan, kita bisa ini ya Bu, membawa mereka, bisa ngobrol lah ke mereka ya kan. Jadi pendekatan yang kekeluargaan gitu, jangan langsung ngejudge lu gini nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Oke, berikutnya lagi kalau buat yang misalnya merasa pelakunya kan
gitu, udah ngerasa nih kayaknya sama banget nih. Nah terus buat mengurangi hal itu, kalau buat yang kalau tersadar Sombong banget ya. Sombongnya emang gua pikirin. Jadi apa gejalanya kita yang kita putus, jangan kita ikuti dia. Dia tidak. dari misalnya contoh kalau saya merasakan gitu. Kalau saya misalkan punya misalnya satu gejala gitu, kok gejala gini ya? Enggak mau kayak gitu. Maksudnya cara memutusnya Untuk pelaku. untuk pelaku pribadi. Nah, terus disadarkan kan aku nih jadi lo nih, oh ya kalau yang ini tapi bukan berarti saya diagnosa loh ya. Betul. Nah, jadi aku kok sombong banget. Bahkan sombong gitu ya. Tapi kalau sombongnya itu di tempat yang pas kan harus kita kan harus Oh iya, sombong harus sombong tempatnya pas. disengaja biar serem itu. Oke. Jadi ada porsinya ya Bu ya. Sebenarnya Tahu narsis. tempatnya, tahu tempatnya. Betul. Jadi kayak narsistik gitu kan setiap orang punya ya kadar narsistik. Itu cuma bagaimana kita mengolah kadarnya itu ya. Tempatnya yang tepat gitu. Oke. Kalau bisa kita narsis bisa di pasar pakai celana pakai foto-foto ya. Iya paham. Oke, siapa? Mbak Norma. Oh, Mbak ini dulu. Marita. Terima kasih Mbak Kartika dan Mbak Bu Probo, menarik sekali ini ya materinya. Saya ingin dari sisi seorang ibu nih Mbak Kartika, bagaimana tadi ya dibesarkan anak yang dibesarkan dengan orang tua ayah dengan NPD itu, apakah ada efeknya untuk anaknya Mbak Kartika itu? Terus bagaimana Mbak Kartika mendampingi si anak ini untuk tumbuh gitu kan, agar mungkin tidak menjadi rantai yang berkepanjangan begitu. Ini kalau dari sisi Mbak Kartika kan udah dapat nih seperti ini, lalu bagaimana kalau dari sisi si anak ini, bagaimana Mbak Kartika mendampingi beliau gitu kan? Lalu kalau dari Bu Probo saya mau tanya, tadi sudah sempat di-spill sedikit sih ya, bahwa salah satu NPD itu bisa tumbuh dari nurturing atau pengasuhan gitu kan. Nah gimana nih kita sebagai ibu-ibu ini biar tidak membesarkan anak-anak yang nantinya mungkin bisa tumbuh jadi NPD gitu kan. Mungkin ya karena kan sekarang udah beda ya zamannya, apa-apa tuh gampang, fasilitas apa-apa gampang. Mungkin dengan mudahnya kita kasih fasilitas ini itu, ternyata anak-anak tuh tidak dibesarkan dengan kesulitan gitu kan, yang mungkin nanti bisa jadi berkembang ke arah sana. Nah, bagaimana nih buat kami nih para ibu muda ini ya, mak-mak muda ini biar tidak melahirkan NPD berikutnya. Begitu. Terima kasih. Kalau dari sisi anak itu sebenarnya tergantung dari individu masing-masing. Cuman kalau dari sisi saya, karena anak saya sudah cukup dewasa menurut saya, umurnya udah 16 mau 17 tahun. Jadi pendekatan saya hanya kepada anak saya tidak terlalu meracuni pikirannya bahwa ayahnya itu seorang NPD gitu. Jadi hanya menjelaskan poin-poin permasalahan yang saya jelaskan kepada anak, mama berhak bahagia. Jadi saya masuknya ke sisi itu. Jadi gimana supaya anak kita nanti gak NPD maksudnya ya. Itu ya pendekatan kita sebagai ibu aja bagaimana nantinya. Jadi semuanya kalau saya pribadi membaca dari buku, anak yang terlalu dipuji-puji itu juga nggak begitu bagus ya. Jadi saya selalu membebaskan anak saya untuk contohnya memilih dia mau mengambil jurusan apa. Saya tidak terlalu mendikte. Terus benar, saya tetap memuji, tetapi saya memberikan porsi-porsi yang jangan sampai kegeeran itu. Benar ya. Jadi kita sebagai ibu juga harus mengedukasi gimana nih anak kita supaya nggak NPD. Jadi kita harus masuk ke dalam buku yang mengenai anak ya. Jadi contohnya jangan terlalu dipuji-puji ya, jangan selalu kemauan anak tersebut diturutin ya, karena NPD itu benar-benar mementingkan dirinya sendiri kita. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kalau dari saya itu aja sih. Oke, dari nenek-nenek kita. Kan begini, anak-anak sekarang ini kan amat. Kan tugas sampingan saya itu kernet ya, jadi biasa teriak-teriak. Jadi anak-anak sekarang kan pintar. Anak-anak selalu ngomong, aku gak pernah didengerin kok orang tua. Jadi kalau menurut saya, triknya anak kecil
dia tanya sesuatu, saya bilang kalau menurut kamu apa? Dia akan ngomong aku kan gini, aku mau gini. Kalau gitu kamu mau apa? Dia sudah merasa dihargai karena sudah mengeluarkan isi hatinya. Terus kan tapi apapun kan pintar kita sama anak-anak. Coba ya kalau kamu gini nanti begini, kalau kamu yang mana? Semua tindakan pasti ada. Berani lah ambil risiko gitu. Iya juga ya Mak. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk ngomong, tapi tetap dikendalikan kita. Perkataan selalu bukan kudu, kalau orang Jawa kudu harusnya buang harusnya. Mau kalau menurut kamu kalau ada begini biasa, oh menurut aku kan gini, aku mau masuk ini karena gini, aku beli baju ini kan kira-kira kalau baju itu mau pakai ke sekolah pantas enggak juga ya, terus yang lain ya buat yang lain ya dia yang memutuskan, sehingga dia merasa dihargai bahwa saya di rumah didengarkan. Padahal saat jani kan ya pinter diri, padahal kali larang jadi kuku mama gak duit jani kan gitu. Nanti kan bagaimana ya, sekolah kayaknya gak pantas ya, ya juga ya pasti begitu. Terus tau pinter kita sama anak-anak itu. Kebetulan saya lagi punya cucu sama si cucu saya kelas cucunya kelas 6. Jadi dan kebetulan dia agak neneknya kayak gini kan, tahu lah cucunya kayak apa cerewetnya. Jadi dia, kenapa sih maknya juga psikolog tapi aku sama macam ya gak sanggup, aku gak sabar itu jadi dengan saya. Tapi saya mencoba begitu dan tampaknya kok ya belum tahu berhasil atau tidak, tapi dia bisa membawakan diri di teman-temannya dan itu dilakukan. Teman-teman tadi gini, terus kamu tidak, terus piye? Sampai betul, tetapi lebih betul kalau semisal kamu begini bagian. Jadi kan tetap saya tidak akan pernah mutus. Itu kan mendidik anak untuk berani, untuk tidak memuji dia. Kalau orang pintar ya dipuji, tapi bukti nyata gitu. Gak selalu gitu. Kalau share, kamu punya di berapa? Share dong, meskipun misalnya harga sepatu 355, share ya Ti, panggil saya Titi, share ya Ti, share-nya berapa? Kan aku anak kecil, share-nya belakang aja, 5.000, waduh. Ya itu resiko, tapi minimal dia tahu gitu aja. Ya memang kita harus menyesuaikan diri dengan anak-anak. Zaman sudah beda. Kalau dulu kita dibeli aja kan sudah keder toh. Iya. Sekarang dikatakan mendelik aja gak ngerti ya. Emangnya apa? Titi kenapa sih marah-marah melulu? Di kantor ada apa sih? Waduh aku diseneni ya. Sorry ya, Titi masih marah gitu. Tolong anak-anak dihargai sesuai dengan kemampuannya. Makanya kita tanya, kalau menurut kamu apa? Karena kita kan mesti pikirannya panjang. Contoh mungkin yang Pak, ada waktu masih kecil. Tanya Ti, adik itu datangnya dari mana? Saya ada pindahan baru. Oh itu dari Surabaya pindah ke Semarang, papanya ke Jakarta. Bukan itu. Saya jelaskan itu dari Tuhan bawa burung bangau dimasukkan ke perut. Jadi adik itu datangnya dari bukan itu, bukan. Saya itu bukan. Maksud saya pindahan dari mana? Salah toh. Nah, itu saya sok yes. Tapi itu ya makanya dari itu saya belajar, saya tanya dulu. Kalau menurut kamu apa? Dia saya tahu, jadi saya tahu ke arahnya mana. Tapi terus kayaknya menjelaskan biologi anatomi telur bertemu dengan otak muda apa itu, telurnya siapa itu? Itu mungkin cara saya gitu. Makasih Bu. Siap. Masih ada pertanyaan satu lagi bisa? Boleh satu ya. Dari Mbak Doma. Oke, terima kasih. Kalau tadi kan berceritanya di dalam dunia keluarga ya. Terus bagaimana kalau misalnya ini terjadi di kantor atau di kampus lah ya, di dunia pekerjaan. Karena kalau tadi dari ciri-ciri Mbak Kartika bercerita, yang pertamanya love bombing, kemudian nanti ada tidak empati dan sebagainya, itu
nuwun sewu, bukan saya lagi ngerendengi, bukan ya, tapi ada gitu di posisi dimana saya itu bertemu dengan orang yang seperti itu, dan bukan hanya saya yang merasakan seperti itu, tapi hampir semua orang di fakultas itu merasakan yang sama. Yang tadinya misalnya saya orang baru yang datang di fakultas itu, kemudian beliau sangat merangkul saya, dianggap seperti anak, bla 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 bla. Tapi setelah kemudian beberapa bulan kemudian tiba-tiba tidak ada angin dan hujan, bahkan saya sampai sekarang saya tidak tahu alasan mengapa beliau tiba-tiba ngomongin saya di belakang, dan semuanya itu pernah seperti itu kan. Dan itu bertemu setiap hari. Bagaimana caranya kami semua orang lah yang berada di lingkungan yang setiap hari bertemu dengan beliau terus, dengan tadi ya yang ciri-cirinya tadi itu sepertinya ada 8 ciri-ciri. Tadi ada berapa ya? 9 ya. Cuma kalau misalnya ada sesuatu nanti baikin gitu loh. Jadi pokoknya bagaimana kami yang bahasanya bukan korban ya, tapi yang memang berinteraksi terus setiap hari, itu apa yang harus kami lakukan menghadapi orang yang seperti itu. Tapi di kantor, kalau di rumah mungkin bisa 24 jam, kalau di kantor mungkin bisa setengah hari, tapi ketemu terus gitu. Ini bahkan sampai pernah dilaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi lagi gitu, tapi ya nggak ada orang lain lagi gitu yang misalnya kok harus menggantikan beliau, itu nggak ada orang lain lagi gitu. Jadi kan kayak sudah disadari dan sudah terkenal di kampus itu seperti itu, tapi nggak ada orang yang bisa menggantikan beliau. Pimpinan bilang begitu, dan karena PNS ya kan nggak bisa kalau kayak saya kan bisa ya, bukan siapa-siapa, bukan PNS, ibaratnya pimpinan nggak suka ya udah dimutasi kayak gitu. Kalau beliau kan nggak bisa, dan itu sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi itu. Nah, gimana caranya kami yang bertemu setiap hari di kantor menghadapi orang yang saya tidak ngerti beliau NPD apa tidak, cuma dari cerita tadi kayak yang pertamanya benar-benar kayak anak sendiri, jajan-jajan yo, kalau rapat yo, pokoknya lah, dan selalu disanjung. Tapi begitu sudah beberapa bulan, bahkan beliau itu ngelak-ngelak menjelek-jelekan di depan forum itu sering, dan itu tidak satu orang. Kayak hampir semua orang itu pernah merasakan seperti itu kan, yang disayang kemudian dibuang. Seperti itu. Mohon maaf kalau cerita pertanyaannya agak curhat ya. Terima kasih. Kalau dari aku pribadi Mbak, harus diputus, jangan terlalu dekat lagi. Terus semua kemauan beliau yang harus diturutin, jangan pernah diprioritaskan lagi, karena NPD itu kan mencari supply, seperti tadi bilang, tidak ada yang namanya korban, tapi supply itulah yang nanti akan dimanipulasi ya, apa benefitnya yang bisa dipakai buat beliau. Jadi ini aja, kayak membatasi diri perlahan-lahan, jangan langsung diikat gitu aja, nanti kayak ini banget gitu ya. Jadi membatasi komunikasi, interaksi dengan beliau perlahan-lahan. Terus kalau beliau pengen apapun itu diprioritaskan dulu, dan sebenarnya itu bukan prioritas beliau, lebih baik ya sudah mulai untuk tidak memprioritaskan apa kemauan beliau. Kalau dari saya seperti itu kemarin waktu saya menghandle dalam pengalaman saya. Bahkan seenaknya sendiri memindah-mindahkan kerjaan gitu loh. Iya. Penempatan itu pekerjaannya, misalnya pekerjaannya dekan 1 dan dekan 3 dia handle semua gitu loh. Itu kan kayak akhirnya Cuman di sini kasusnya berbeda bahwa beliau pimpinan. Iya. Jadi agak susah ya. Makanya kalau di-cut langsung kan kayak gimana gitu, nanti malah mbaknya di depak. Nah, jadi mungkin kalau dari saya sih, kalau seandainya bisa mengurangi interaksi, komunikasi, mungkin itu jalan satu-satunya sih. Tapi mungkin problem jadi lebih bagus lagi.
sebenarnya sama sih, karena kan semua sudah menjadi benda ya, sudah pernah merasakan. Jadi itu saja. Emang kok pikirin cuma satu aja. Ya pimpinan sih oke lah ya, sebatas itu kalau sudah lebih banget ya apa? Saya sudah bicara. Harus ada yang berani, kalau enggak itu kan kita maaf ya, kita juga tidak mendidik dia karena dia merasa benar kok, merasa paling pintar gitu. Ya kan dia merasa kalau staf gue dalam kafe kok berarti kan aku benar. Nggak ada yang berani menolak, bukan pimpinan. Nggak apapun pilihan manusia yang dicoba. Nanti disuruh masuk got mau. Jadi paling nggak apa yang itu bisa kita kerjakan ke beliau ya Bu ya. Kalau memang itu benar, kalau itu memang ini kan udah di luar dari tugas saya, mungkin cuman ya harus hati-hati cara ngomongnya yang benar. Karena kalau ditulisnya kan tidak mendidik, tambah nanti apalagi semua kan sudah kerasa seperti itu. Jadi ngomongnya cuma berada di belakang doang. Nah itu kan malah merasa hibah. Bukan hibah kalau saya mau namanya diskusi kasus. Ya istilahnya ya. Diskusi kasus baru. Karena udah dalam tahap memanfaatkan. Iya. Kan memanipulasi lagi kan itu. Apa pikirin? Jadi sebatas itu masih dalam batas terlalu supaya nanti ya wes lah. Tapi kalau semua pokok tapi sama ada suka balas sama itu. Tapi harga diri. Jadi kamu itu yang Dibeli efek cerah. Sudah laporan juga tapi tetap nggak ada penggantinya gitu loh Bu. Maksudnya kayak Pak Rektor bilang nggak ada penggantinya gitu. Kalau ada ya tak pindah ke Papua kayak gitu. Bahasanya begitu Bu, guyonannya kan kayak gitu. dinikmati aja. Siap. Supaya tidak harus bagus. Apalagi itu kan sak gembulan yang dikitin. Karena kalau dia ini ya tambah meledak-ledak lah itu, mas seneng kok dituruti kok. Iya, karena yang pilih itu pengen superior. Iya, benar banget. Tapi gimana ya? Kan beliaunya nggak ngeh kalau mungkin beliaunya juga NPD. Tapi kalau dari ceritanya itu kok, dan kami semua berada di dalam lingkungan yang satu orang itu kok bisa mempengaruhi banyak orang kayak gitu. Iya, ada itu agak sampai dia ini apa ya kuman itu. Iya, cuman ya itu seperti kata Probo, nggak cuma satu orang yang merasakan ini barengan ya. Bahkan pimpinan yang lebih atas juga nggak berani. Iya. Sepertinya udah cukup ya waktu untuk Q&A kita. Mbak masih ada atau masih Bu Probo janji sama kita mau ngadain sedikit-sedikit tips gimana untuk healing ya Bu? Oke, silakan. ada satu sesi sama Bu Probo ini spesial banget. Ini ada terapi di Majari. Dari larang. Saya ditidurkan di sini seminggu kok. Majari nanti boleh share ya.